Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akmala lana dinana wa atamma ni'matahu alaina wa radiya lana al-islam madina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbuna wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyuna. Allahumma salli fasalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa man tabi'ahul huda ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna hadha yawmakum yawmun 'azim wa yawmun karim, uhillat 'alaykumut ta'am wa hurrimat 'alaykumus siyam. فقال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم من ملك زادا أو راحلة falam yakhuf alaihi ayyamuta yahudiyan kana am nasraniyan. Wa qala aidan man wajada ayyudhiya falyudhi falyahdur musallana. Sadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal hadirun al-kiram wa ayyuhal musyahidun al-kiram, muslimin muslimat sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Yang pertama dan yang utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah, Zat pencipta alam semesta, di mana dengan percikan rahmat dan untayan nikmat yang Allah cucurkan kepada kita dengan sehat walafiat lahir maupun batin, hingga kita dapat melangkahkan kaki dan melenggangkan tangan, duduk tersimpuh berdampingan dengan handai tolan kerabat dan kawan, duduk kita sama rendah, berdiri kita sama tinggi, yaitu di dalam rangka melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah. Tentu yang menjadi satu harapan dan iringan kita semua, moga-moga hadir duduknya kita di tempat ini akan ternilai sebagai amal dan bekal kelak di yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan pula kita akan menjadi umat yang beruntung, umat dari junjungan alam baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sebagai hal yang sudah kita mafhum dan tentu kita tahu bersama,
umat Islam yang berada di antero jagat raya dunia ini sudah dan telah melaksanakan rukun Islam yang kelima, pergi ke tanah suci Makkah dan Madinah. Indonesia yang konon mayoritas beragama Islam itu nggak usah heran kalau sudah musim haji, dominan terbanyak umat Islam yang berangkat ke tanah suci Makkah dan Madinah. ONH boleh saja naik menjulang tinggi, tragedi terowongan Mina boleh saja berlalu, sunatan boleh dilakukan oleh oknum biadab daripada petinggi negara, tapi nyatanya umat Islam pantang mundur tanpa batas, berbondong-bondong untuk melaksanakan pergi haji ke tanah suci. Makanya nggak usah heran kalau kemarin-kemarin ketika musim haji tiba, banyak yang mengadakan walimatus safar haflatul wada. Ini tak lain dan tak bukan adalah sebagai tuntunan dan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Ini bukan bid'ah kalau saudara kita ngadain selamatan haji. Ini bukan bid'ah kalau saudara kita ngadakan syukuran walimatus safar. Ini adalah ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Di dalam sebuah hadis Rasul menyatakan, man aroda ahadukumus safar fasta'dillah aula. Dikala engkau, kata Rasulullah, akan melakukan pepergian, apalagi pergi nun jauh di sana, bukan lintas daerah tapi lintas negara yang memakan waktu yang cukup lama, bukan sehari dua hari, sebulan lebih lamanya, maka Rasul berpesan apa? Fasta'dillah aula, mintalah izin, mohon doa restu, minta maaf kepada siapa? Kepada sekelilingnya. Orang mau pergi ke tanah suci, hatinya harus suci. Enggak ada arti itu mereka pergi ke tanah suci kalau hatinya mereka tidak suci. Bagaimana agar bisa ke tanah suci dengan hati yang suci? Ini pangkal yang pertama dan yang utama dalam beribadah. Jangan lupa ibu bapak kita. Jangan main-main dengan andil peran daripada kedua orang tua kita, karena tanpa kedua orang tua kita mustahil kita bisa hidup di alam dunia ini. Kalau memang orang tua kita masih ada, masih panjang umur, masih bisa bernyawa, maka datangilah kedua orang tua kita. Kita simpul di hadapannya, tulus kita berkata, ibu bapak, saya ini adalah anak yang durhaka, langkah saya kadang mengecewakan, ucapan saya kadang menyakitkan, tolong ibu bapak maafkan dosa-dosa saya. Sebab biarpun tiap tahun kita berangkat haji mondar-mandir tanah air, tanah suci, tiap bulan kita melaksanakan perjalanan umroh, pergi haji umroh tanah air, tanah suci, tapi kalau orang tua tercoreng wajahnya, sakit hatinya, enggak bakal diterima oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Ridha Allah, ridha orang tua. Murka Allah, murka orang tua. Senyum orang tua itu adalah surganya bagi anak. Tetesan air mata orang tua itu adalah nerakanya bagi anak. Hai kau anak muda, jangan kau bermimpi kau akan berkah hidup dunia akhiratmu. Jangan kau bermimpi kau akan sukses dalam meraih dan menggapai cita-citamu. Ketika orang tuamu kau lukai, Allah akan marah, Allah tidak ridho, maka Allah akan memberikan kegelapan dalam kehidupan bagi engkau, hai pemuda dan pemudi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tahun ini Allah belum memanggil kita, belum memberikan keberuntungan nasib kepada kita, kita belum berangkat menunaikan ibadah haji.
Tapi tolong kita jangan pesimis, kita harus optimis. Haji itu adalah panggilan. Enggak kudu mereka orang yang kaya bisa pergi haji, belum tentu. Terkadang minta maaf yang miskin papa, yang tak punya harta, mereka ada daya dalam ekonomi, tapi kalau Allah berkehendak kun fayakun, semua bisa saja terjadi. Kenapa? Allah maha baik, Allah maha di atas segala-galanya. Tapi khatib berpesan bagi kita yang mau banget menunaikan ibadah haji, mau banget betul ingin melaksanakan ibadah haji, rajin-rajinlah membaca doa Allahumma yassir lana ziarah Makkah wal Madinah. Allahumma yassir lana ziarah Makkah wal Madinah. Hendaknya doa ini dibaca kapan? Selesai kita sholat wajib atau selesai kita sholat sunnah. Paling sedikit 3 kali, paling banyak adalah 9 kali. Kita amalkan doa seperti ini insya Allah. Yang penting kita jangan lupa apa yang disampaikan oleh Allah dalam sebuah ayat. Allah dalam sebuah ayat berpesan kepada kita selaku umat Rasulullah apa? Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dikala kita mau menunaikan ibadah haji, berangan-angan bercita-cita mau menunaikan ibadah haji, maka Allah berpesan kepada kita apa? Walillah, niatnya kudu karena Allah, jangan karena niat yang lainnya. Enggak boleh kita pergi haji supaya niatnya dipanggil Bapak Ibu Haji, enggak dipanggil Bapak Ibu Haji ngambek, jangan. Enggak boleh kita niat pergi haji supaya kita ini sholat sok paling depan, oh tidak. Enggak boleh juga kita niat pergi haji supaya kelihatan orang kaya, orang suci, hindarkan. Apalagi kita jangan sampai niat pergi haji supaya kita bebas mengenakan kopiah putih. Siapa bilang orang yang belum haji, siapa yang berkata orang yang belum umroh itu tidak boleh mengenakan kopiah putih? Siapa yang berkata? Kita belum haji, kita belum umroh, silakan pakai kopiah putih. Kenapa? Karena putih adalah warna yang disenangi oleh Allah dan disenangi pula oleh Rasulullah. Kita belum haji, kita belum umroh, pada saat kita berjalan karena kita pakai kopiah putih, ada yang memanggil Pak Haji, jawab amin. Kita ke pasar pakai kopiah putih, padahal kita belum haji, padahal kita belum umroh, dipanggil abang akang haji, jawab amin. Kenapa? Al-kalam ad-doa, bicara itu adalah doa, tidak menutup kemungkinan karena seringnya orang memanggil kita bapak, abang, akang haji, kita bisa menunaikan ibadah haji. Yang penting niatnya apa? Niatnya dalam kebaikan. Innallaha tayyibun la yuqbalu illa tayyiba. Allah itu baik, senang kepada orang yang punya niat baik. Tapi kalau kita niat pergi haji karena niat yang sangat jelek, karena niat yang tidak baik, saya khawatir kita akan tersandung dengan ayat Allah apa? Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campur adukan antara yang hak dengan yang batil. Pergi haji hak, ke tanah suci bagus, tapi niatnya tidak baik, akan terkontaminasi. Ibaratnya bagaikan air dengan minyak, tidak akan bisa menyatu, enggak akan menghasilkan yang terbaik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha muslimat rahimakumullah. Selanjutnya Allah lanjutkan dalam pesannya kepada kita dalam Al-Quran apa? Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila.
Kalau kita niat pergi haji itu kudunya apa? Kalau kita mampu. Kalau kita mampu, laksanakan. Tapi kalau kita tidak mampu, jangan dipaksakan. Enggak boleh kita niat pergi haji lantaran iri, kiri kanan depan belakang atas bawah pergi haji, ikut-ikutan pergi haji. Rumah dijual, empang dilego, harta semua habis untuk menunaikan ibadah haji. Maaf, Islam tak menginginkan hal yang demikian. La ikraha fiddin, enggak ada dalam paksaan ketika kita akan melaksanakan ibadah dalam segala hal ibadah. Islam itu agama yang bijaksana. Islam itu kenal dispensasi. Nggak usah jauh-jauh, kemarin kita baru melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa itu wajib betul, tapi kalau sakit dalam bepergian batalin, nggak apa-apa. Zakat fitrah itu wajib benar. Kalau kita ini ada harta, kalau nggak ada harta kita dapat uang zakat fitrah. Sholat wajib dengan air berwudu, iya, tapi kalau ada air, kalau nggak ada air tayamum. Lalu sholat kita harusnya berdiri, nggak mampu duduk. Duduk kita nggak mampu berbaring. Berbaring kita tidak sanggup dengan isyarat. Dengan isyarat kita tidak mampu, dapatlah gelar kita almarhum. Nggak usah kita sholat, kita nanti akan disolatkan. Islam itu manis tatoa kalau kita mampu. Di sini juga sebagai bentuk acuan hidup bagi kita. Ayo kita ini bersemangat untuk mencari nafkah. Kita jangan mundur dalam mencari rezeki dari Allah. Karena Sayyidina Umar bin Khattab berkata, Innallaha la tuntirud dhahaba wa la fiddata. Allah enggak menurunkan emas dan perak dari langit untuk mencapai yang namanya dapat uang, untuk mencapai namanya rezeki, maka harus dengan cara usaha. Sekerja mungkin kita keras, tapi jangan lupa dalam sebuah hadis pun Rasul menyatakan iltamisur rizqa min syafa'il ard. Ketika kita sudah dapat harta, ketika kita sudah dapat uang, ketika kita sudah dapat dunia, jangan lupa apa? Jadikan harta rezeki kita adalah ladang menuju akhirat. Itu pesan daripada Rasulullah. Cari uang yang banyak, kalau jadi orang kaya, santunin anak yatim. Cari uang yang banyak, kalau jadi orang kaya, jangan lupa jompo-jompo tua. Cari uang yang banyak, kalau jadi orang kaya, tetangga kita perhatikan. Sebab kata Rasulullah, enggak disebut umatku ketika dia dapat tidur nyenyak, dapat tidur pulas, sementara tetangganya dalam hidup kelaparan. Cari uang yang banyak, kalau jadi orang kaya, jangan lupa pergi haji. Kalau kita ini uangnya ada, badan kita memungkinkan, fisik kita pun bagus, tapi kita tidak menunaikan ibadah haji, hati-hati hai kaum manusia yang bakhil bin medit alias kikir, Allah ancam kita. Harta banyak, uang berlimpah ruah, tapi kalau sampai tidak baik menunaikan ibadah haji, apa kata Rasulullah? Man malaka zatan aw rahilatan falam yakhif alaihi ayyamuta yahudiyan kana am nasraniyan. Barang siapa kata Rasulullah yang hartanya melimpah ruah, uangnya di mana dia ada, fisiknya sehat memungkinkan, tapi dia tidak menunaikan ibadah haji, Rasul ancam kita apa? Tinggal pilih hai kaum manusia yang bakhil bin medit, matimu mau mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Kita yang rajin ibadah, amit-amit kita mati dalam keadaan Yahudi dan Nasrani. Jangankan kita yang rajin ibadah, preman kalau ditanya mau nggak mati dalam Yahudi Nasrani, nggak bakalan mau. Biang kerok ditanya mau nggak mati dalam keadaan Yahudi Nasrani, menyingkir. Karena memang Allah dalam Al-Quran menyatakan
Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Engkau jangan mati kecuali kau dalam keadaan beragama Islam. Kenapa kita berpaling dari kedua kematian ini? Karena kalau mau jujur, sungguh jahat mereka. Makanya saya kasih kunci buat kita semuanya. Kalau ada yang bertanya kepada kita, orang-orang bilang Islam itu agama yang bagus. Para kiai, para ustadz bicara agama Islam itu agama yang hebat. Para ulama pun berkata Islam itu katanya agama yang luar biasa. Tapi nyatanya pelaku-pelaku kejahatan di Indonesia kebanyakan adalah orang-orang yang beragama Islam. Ayo kita berpikir, jawab pertanyaan mereka. Apa jawaban kita? Karena Anda melihatnya di Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Ya jelas aja karena Indonesia ini mayoritas beragama Islam. Yang baik, yang buruk, udah pasti mereka yang beragama Islam. Tapi mohon maaf kalau kita lihat negara yang mayoritas non-muslim, Inggris, Portugis, Jerman, Amerika misalnya, pelaku-pelaku kejahatan dominan adalah orang yang bukan beragama Islam. Diskotik, dugem, nightclub, tempat-tempat maksiat lainnya itu dikuasai oleh mereka yang bukan beragama Islam. Kita kadang-kadang bangga dengan negara luar, menyepelekan negara Indonesia. Amerika menjadi satu kebanggaan, seolah-olah Amerika itu negara adik kuasa yang makmur. Siapa bilang? Tengok itu Philadelphia, lihat lagi itu wilayah Kingston. Itu adalah negara yang paling rusak, paling bejat yang ada di Amerika Serikat. Kehidupannya pun mereka adalah orang-orang maaf yang tidak berkelakuan baik dan kebanyakan orang-orang yang berekonomi lemah. Kita jangan sampai mati dalam keadaan Yahudi dan Nasrani. Kita lihat bagaimana saudara kita yang ada di jalur Gaza, Palestina, dibombardir oleh kejahatan Zionis Israel. Padahal Rasulullah berpesan dan ini diakui peperangan dalam dunia internasional. Kata Rasulullah, ketika kita nanti berperang, tolong anak kecil jangan kau sentuh, anak kecil jangan kau bunuh, sayangi mereka, lindungilah mereka. Tapi apa yang terjadi di jalur Gaza, Palestina? Anak-anak kecil menjadi korban kebiadaban Zionis Israel. Ada 12 anak kecil sedang bermain. Tiba-tiba datanglah tentara Zionis Israel. Ini anak kecil diberondong dengan peluru, mati bersimbah darah. Tentara Israel bukannya menyingkirkan itu jenazah, malah ini jenazah anak kecil yang tak berdosa, yang tidak tahu apa-apa, dilindas dengan tank rata seperti jalan. Maaf, bagaimana kalau ini terjadi pada anak dan cucu kita? Bahkan yang lebih mengerikan lagi adalah apa? Ada 7 anak kecil dipanggil, diiming-imingi. Maukah kau makanan yang enak? Maukah kau minuman yang lezat? Maukah kau uang yang banyak? Namanya anak kecil polos. Mau, wahai tuanku. Dibawalah ini 7 anak kecil ke sebuah tempat, ke sebuah gudang. Ternyata bukan dikasih uang, bukan dikasih makanan yang lezat, bukan dikasih minuman yang segar. Dikelilingi itu anak kecil dengan bom, diledakkan, luluh lantak, berantakan anak kecil ini. Tubuhnya mati, padahal mereka tidak tahu apa-apa. Saya yang bodoh bertanya, gimana kalau ini terjadi pada cucu dan anak-anak kita? Bahkan Rasulullah berpesan kalau nanti kita berperang, tolong apa? Ibu-ibu jangan diapa-apain, sayangi mereka tuh nggak tahu apa-apa. Dan ini diakui dunia internasional dalam adab berperang. Tapi terjadi yang sangat ngeri di jalur Gaza. Apa? Ibu-ibu jadi korban padahal mereka tidak tahu apa-apa. Ada 5 ibu-ibu sedang berangkat menuju ke klinik.
dalam kondisi sedang hamil, ingin memeriksa janinnya. Tiba-tiba datanglah tentara Israel. Itu janin yang masih ada di dalam perutnya dijadikan pertaruhan oleh tentara Israel Zionis terkutuk biadab. Yang satu bilang laki-laki, yang satu bilang perempuan, yang satu bilang laki perempuan, untuk membuktikannya. Itu ibu-ibu yang sedang hamil ditancapkan perutnya dengan belati, diambil cabang bayinya. Setelah tahu jenis kelaminnya, ini bayi dibanting lalu diinjak-injak, sementara ibunya diberondong dengan peluru, mati bersimbah darah. Bagaimana kalau ini terjadi pada istri dan ibu kita? Sungguh ini keterlaluan. Bahkan ada anak muda yang ingin sholat ke Masjidil Aqsa. Tiba-tiba ini anak muda dibunuh, diberondong dengan peluru, lalu isi perutnya dikeluarkan, dimasukkan bom waktu. Setelah itu diserahkan ke keluarganya. Keluarganya menyambut ini jenazah dalam kesedihan dan kepiluan. Ketika dikelilingi oleh keluarganya, tiba-tiba bom waktu itu diledakkan. Bukan hanya anak muda yang sudah mati ini mati hancur kembali, yang mengelilingi jenazah ini juga ikut mati bersimbah darah, tubuhnya pun berantakan. Bahkan ada juga anak muda yang sangat semangat melakukan aktivitas ibadah, ditangkap oleh tentara Zionis Israel, lalu bukan dibunuh secara kasar, dibunuh secara menyedihkan. Dibuang ini tubuh anak kecil, dilempar ke binatang anjing-anjing yang kelaparan, yang tidak makan berhari-hari. Ini anak muda digeragoti tubuhnya dari mulai bawah sampai ke atas, mati semua itu, badannya hancur luluh lantah. Kalau sudah keadaan yang demikian, apa langkah kita? Kita umat Islam minta tolong kepada PBB, percuma. Kita minta tolong kepada negara Amerika Serikat, Inggris, Portugis. Jangankan Inggris, Portugis, Jerman, Arab aja nggak membela saudara kita yang ada di Palestina. Kuncinya adalah apa? Innamal mu'minuna ikhwah. Kita adalah bersaudara. Kita ini, kata Rasulullah, bagaikan satu bangunan. Ini gedung, ini tempat. Kalau cuma tiang tanpa mohon, tanpa atap, percuma. Kalau cuma atap tanpa yang namanya tiang, nggak bakal jadi. Maka kita ada solusi dua. Apa? Ayo umat Islam, ketika kita selesai munajat kepada Allah, ketika kita selesai sholat, ketika kita selesai ta'lim, selesai beribadah, angkat kita punya tangan munajat kepada Allah agar tentara Israel mendapatkan teguran dan azab dari Allah. Lalu yang kedua apa? Ini agak sedikit ekstrim kayaknya, tapi ini perlu dilakukan bagi kita. Apa? Ayo buat kita boikot produk-produk yang berbau Israel. Kenapa? Kalau kita membeli itu sama saja kita artinya menyumbang orang-orang Israel untuk membunuh saudara kita. Sekelumit itu yang bisa disampaikan. Masih banyak sebenarnya yang ingin terurai, dan alhamdulillah kita hari ini ataupun sampai 3 hari ya, hari tasyrik, hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, itu adalah hari tasyrik. Kita diharamkan untuk berpuasa. Kenapa diharamkan? Karena daging masih banyak, dikhawatirkan mubazir, maka kita tidak boleh berpuasa. Tapi kalau kita lihat sejarah kurban, sejarah Idul Kurban, ini betapa Islam agama yang bijaksana. Coba bayangkan ketika Nabi Allah Ibrahim bermimpi untuk menyembelih putra kesayangannya Nabi Ismail alaihissalam. Ketika dibentangkan tubuh Ismail saat akan disembelih, dirubah oleh Allah wujudnya.
menjadi seekor domba. Andaikan saja betul wujudnya adalah Nabi Ismail, maka kita harus menyembelih anak kita setiap tahunnya. Tapi karena agama Islam adalah agama yang kenal kepekaan sosial, kenal kepedulian sosial, maka dirubah wujudnya jadi domba. Kita diwajibkan bagi yang mampu untuk berkorban agar kita juga memberikan rasa kebahagiaan kepada kaum du'afa, fakir, miskin dan lain sebagainya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfiru li wa liwalidayya wa liwalidaykum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul alamin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khataman nabiyyin. Allahumma salli fasalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa man tabi'ahul huda ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila magfiratin min rabbil alamin wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi ghirsi faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qurbatihi wa ajwadihi wa dzurriyyati ajmain. Wardallahu ala khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyati sahabati ajmain wa ala tabi'in at-tabi'in wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Ya Allah, Zat yang maha pengasih dan penyayang, pada hari raya Idul Adha ini hambamu menadahkan tangan bertafakkur memohon kepadamu ya Allah. Hambamu masih bersyukur, masih kau berikan ruh panjang umur, sehat walafiat, masih bisa melaksanakan salat Idul Adha pada hari ini. Saudara kami, teman kami sudah banyak yang meninggal dunia, maka ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah segala khilaf dan noda hitam kami ya Allah. Ampunkanlah segala kelaliman dan kezaliman kami ya Allah. Hambamu mengakui dosa hambamu ini bagikan langit dengan bumi. Kalau kau tidak ampunkan dosa kami,
bagaimana saat kami berhadapan dengan Engkau ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Zat yang Maha Kuasa. Saat ini kami masih bisa untuk melakukan aktivitas ibadah. Bahkan saat ini kami mampu untuk sholat sendiri saat mati terbujur kaku kami disolatkan ya Allah. Saat ini kami mampu untuk mandi sendiri saat mati terbujur kaku kami dimandikan ya Allah. Hari ini kami mampu untuk berjalan sendiri saat mati kami digotong ya Allah. Dibawalah kami ke liang lahat, ditutuplah kami dengan tanah, ditutup pula kami dengan papan, sendiri kami di alam kubur gelap gulita ya Allah. Jangankan di alam kubur, di rumah mati lampu kami sudah bingung, padahal mata masih bisa memandang, hidung masih mampu mengendus, mulut masih bisa bicara, tangan kaki masih bisa bergerak. Di rumah kami sudah bingung, bagaimana kalau kami berada di alam kubur ya Allah. Rayap-rayap yang hina dina pada saat kami masih hidup, yang bisa kami mati dengan tangan satu, tapi pada saat kami berada di alam kubur, rayap-rayap ini menghisap kami punya darah, menggeragoti kami punya daging. Di mana cantiknya kami sebagai wanita ya Allah? Di mana gagah perkasanya kami sebagai seorang pria ya Allah? Di mana pangkat jabatan kami ya Allah? Kami hanyalah tulang belulang bangkai yang tidak artinya ya Allah. Jangan kau matikan kami sebelum kami merasakan iman kepadamu. Jangan kau pisahkan ruh dan jasad kami sebelum kami benar-benar merasakan tobat kepadamu. Hambamu masih berlumur dengan dosa. Jangankan ketika kami berada di alam kubur, jangankan pada saat kami berhadapan dengan Engkau ya Allah. Di dalam sebuah hadis saja sungguh mengerikan, antara orang yang mati maksiat dengan orang yang mati yang penuh dengan iman itu berbeda. Ketika orang yang beriman meninggal dunia saat digotong, ini orang yang meninggal dunia dalam penuh iman saat digotong akan berkata, hai tetanggaku, hai kawanku, hai temanku, cepat-cepat masukkan aku ke alam kubur. Aku sudah rindu kepada Allah, ingin segera bertemu dengan Allah. Setiap saat, setiap detik aku selalu menyebut nama Allah. Ayo segera masukkan aku ke alam kubur. Tapi ya Allah, kalau kami mati dalam keadaan maksiat, kami belum sempat bertobat, kami masih memakai narkoba, kami masih minum minuman keras, kami masih berzina, kami masih korupsi. Ketika kami meninggal dunia, itu kata Rasulullah, saat digotong orang yang seperti ini akan menjerit, menangis, merintih seraya berkata, hai tetanggaku, hai kawanku, hai temanku, jangan kau masukkan aku ke alam kubur. Aku belum siap untuk menghadap kepada Allah. Aku masih berlumur dengan noda dan dosa. Alam yang gelap kami lakukan semuanya. Bahkan yang sudah meninggal saat digotong dalam maksiat ini pun berkata, ya Allah, hidupkan aku kembali. Andaikan kau hidupkan aku kembali, maka tidak akan aku lewati satu detik pun selain untuk beribadah kepadamu ya Allah. Tolong hidupkan aku kembali, tolong hidupkan ya Allah. Aku berjanji aku akan beribadah penuh kepadamu ya Allah. Hanya sayang, kata Rasulullah, itu hanya doa ketika sudah meninggal dunia. Dan ketika itu juga sebenarnya kalau saja yang menggotong mendengarkan rintihan orang ini, niscaya kata Rasul, itu jenazah akan ditaruh di jalan, ditinggalkan. Yang menggotong lari ke masjid, lari ke musola, lari ke pesantren untuk beribadah. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mumpung kami masih hidup,
kuatkan iman kami, kuatkanlah juga takwa kami, luruskan dan istiqomahkan kami dalam beribadah kepadamu ya Allah, Zat yang maha penerima doa. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin.